Perkenalkan, nama saya Galuh Eka Pratiwi, NIM 67 2020 075 dari kelas Jankom A. Di sini saya akan melakukan rutin statik, DHCP, dan DNS. Mari kita melakukan. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya dan sudah membuat VLSM-nya. Nah, sekarang yang pertama kita kasih ke Gigabyte Ethernet 0/0, kita buka router pada lantai 1, kemudian Gigabyte Ethernet 0/0, kita masukkan IP address-nya yaitu range pertama pada lantai 1, pastekan, kemudian subnet mask-nya yaitu 128, lalu on-kan. Yang kedua yaitu buka router pada lantai 2, kita masukkan ke Gigabyte Ethernet 0/0, kita masukkan range pertama pada lantai 2. Kita copy, lalu pastekan, yaitu 192.168.76.1, lalu subnet mask-nya yaitu 224. Nah, setelah itu on-kan. Nah, kita ke router lantai 3. Kita masuk ke Gigabyte Ethernet 0/0, kita masukkan range pertama, IP range pertama pada lantai 3. Kita copy, lalu paste, kemudian subnet mask-nya 192. Kita on-kan. Setelah itu ke lantai 4. Lantai 4, kita buka Gigabyte Ethernet 0/0, kita masukkan range pertama pada lantai 4. Copy, lalu paste, kemudian subnet mask-nya 192. Kita on-kan. Nah, setelah itu kita akan memberi interface serial pada setiap routernya. Yang pertama, buka router lantai 1, kita masuk ke serial 0/1/0. Ini yang menghubungkan antar lantai 1 dan 2. Nah, di sini IP address-nya masukkan yang range awal dari lantai 1 dan 2. Copy, lalu pastekan di sini, kemudian subnet mask-nya 252. Kemudian on-kan. Nah, ini yang menghubungkan lantai 1 dan 2. Nah, setelah itu kita masuk ke router lantai 2, kita menghubungkan antar lantai 2 dan 1, yaitu melewati serial 0/1/0. Nah, di sini masukkan range berikutnya dari antar lantai 1 dan 2. Paste, kemudian subnet mask-nya 252. Kemudian on-kan. Setelah itu, yang serial 0/1/1 ini menghubungkan antar lantai 2 dan lantai 3. Nah, di sini kita beri yang range awal dari lantai 1 dan 3. Kita copy, lalu paste, kemudian subnet mask-nya 252, kemudian on-kan. Nah, di lantai 2 sudah diberi serial, kemudian ke lantai 3. Ke lantai 3, kita masuk ke serial 0/1/0, ini yang menghubungkan antar lantai 3 2, kita masukkan IP berikutnya, IP terakhir ke
dari antar lantai 3 ke 2. Kita paste, kemudian subnet max-nya 252. Lalu on kan. Nah, yang di serial 0/1/1 ini yang menghubungkan antar lantai 4. Nah, di sini kita masukkan yang range awal dari lantai 3 ke 4. Kita paste, kemudian subnet max-nya 252 dan on kan. Nah, setelah itu kita ke lantai 4, buka router lantai 4, kita masukkan serial pada 0/1/0. Ini yang menghubungkan antar lantai 4 dan 3. Di sini kita masukkan IP berikutnya, kita copy, kita paste. Ini dari lantai 3, antar lantai 3 dan 4. Kemudian subnet max-nya 252. Kita on kan. Nah, kemudian yang serial 0/1/1 ini yang menghubungkan antar lantai 4 dan 1. Di sini kita copy pada range awal antar lantai 4 dan 1, kita paste, kemudian subnet max-nya 252 dan on kan. Nah, kemudian yang lantai 1/1 ini, yang serial 0/1/1 ini yang menghubungkan antar lantai 1 dan 4. Nah, di sini IP address-nya kasih yang range berikutnya dari antar lantai 4 dan 1. Kita copy, lalu paste, kemudian subnet max-nya 255.255.255.252. Ini. Setelah itu on kan. Nah, di sini semua serial sudah terisi. Lalu yang berikutnya saya akan melakukan static routing, yaitu pertama buka router pada lantai 1, kita masuk ke routing yang static. Nah, di sini fungsi tujuannya itu untuk mengenalkan lantai 2, lantai 3, dan lantai 4 ke lantai 1. Dan lantai 1, lantai 4, lantai 3 ke lantai 2, dan sebaliknya. Nah, yang pertama, saya akan mulai dari lantai 1, yaitu mengenalkan lantai 2 terlebih dahulu. Nah, di sini network-nya kasih yang IP awal lantai 2. Ini. Kita copy, lalu paste, kemudian netmax-nya 255.255.255.224. Nah, di sini next hops-nya yang melewati ini, serial 0/1/0 milik lantai 2. Kita buka. Nah, ini kita copy. Di IP address-nya, copy, lalu pastekan di sini. Nah, lalu pastekan di sini, kemudian di add. Nah, sudah dikenalkan yang lantai 2, kemudian saya akan mengenalkan lantai 4. Nah, di lantai 4, kita kasih IP awal lantai 4. Ini. Copy, lalu paste, kemudian subnet max-nya 192. Lalu next hops-nya ini melewati yang serial 0/1/1 milik lantai 4. Nih, kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, lalu kita add.
Nah, setelah itu untuk mengenalkan lantai 3 ke 1, yaitu melewati lantai 2 dan lantai 4. Nah, pertama saya akan melewati lantai 4 terlebih dahulu dengan next hop yang sama karena serial di router lantai 4 ini seperti pintunya melewati ini gitu. Eh, tapi kita ganti dulu, kita kenalkan network di lantai 3. IP awal lantai 3, kita copy, lalu paste, kemudian netmax-nya 192, dan add. Lalu selanjutnya kita akan melewati yang lantai 2. Nah, lantai 2, biarkan network dan max-nya itu sama dari lantai 3, dan next hop-nya yang melewati lantai 2 yang 0, yang serial 0/1/0. Nah, di sini yang ini kita copy, lalu paste. Nah, kita tambahkan. Nah, lantai 2, 3, 4 sudah dikenalkan di lantai 1. Kemudian yang kedua, saya akan mengenalkan lantai 1, 4, 3 ke lantai 2. Nah, di sini pilih yang rutin, statik, lalu kemudian saya pertama akan mengenalkan lantai 1 terlebih dahulu, yaitu memasukkan IP awal lantai 1, kemudian netmax-nya 255.255.255.128. Lalu next hops-nya yang melewati 0/1/0, serial 0/1/0. Nah, yang ini kita copy, lalu paste, kemudian add. Setelah itu saya akan mengenalkan lantai 3 ke lantai 2. Nah, kita copy IP awalnya lantai 3, kemudian netmax-nya 192, lalu next hops-nya ini melewati yang serial 0/1/0 milik lantai 3. Klik. Nah, ini kita copy, lalu pastekan di next hops lantai 2. Nah, kita add. Nah, setelah mengenalkan lantai 1 dan lantai 3, sekarang saya akan mengenalkan yang lantai 4, yaitu dengan melewati router lantai 1 dan router lantai 3. Yang pertama, saya akan melewati router lantai 3 terlebih dahulu, yang next hops-nya itu sama, yaitu memakai serial 0/1/0. Ini kita ubah network-nya ini lantai 4. Lantai 4, IP awal lantai 4. Ini kita copy, lalu paste, kemudian subnet max-nya 192, kemudian kita add. Nah, setelah mengenalkan lantai 4 melewati lantai 3, kita sekarang akan melewati lantai 1, yaitu menggunakan serial 0/1/0. Nah, serial yang ini kita copy, lalu pastekan di sini. Kemudian add. Nah, ini sudah lantai 2 sudah mengenali lantai 1,
4, dan 3. Selanjutnya, saya akan mengenalkan lantai 2, 1, 4 ke lantai 3, yaitu buka router, kemudian routing yang statik, lalu saya akan mengenalkan lantai 2 terlebih dahulu, yaitu memasukkan IP awal lantai 2, copy, lalu paste, kemudian max-nya ini 255, ini 255.255.224. Nah, kemudian next hop-nya yaitu melalui serial 0/1/1. Nah, di sini milik lantai 2 yang 0/1/1. Kita copy, lalu paste. Kemudian kita add. Nah, sudah mengenalkan lantai 3, kemudian di sini saya akan mengenalkan lantai 4, yaitu dengan memasukkan IP awal lantai 4. Nah, kita copy, lalu paste, kemudian max-nya 192, lalu next hop-nya ini yang melewati serial 0/1/0 milik lantai 4. Yang ini. Nah, kita copy, lalu paste. Nah, setelah mengenalkan lantai 2 dan 4 ke 3, sekarang saya akan mengenalkan lantai 1, yaitu melewati lantai 4 terlebih dahulu, karena next hop-nya sama. Kita tinggal ganti ini networks-nya. Karena ingin mengenalkan lantai 1, kita copy IP awalnya lantai 1. Kita paste, kemudian netmax-nya yaitu 128, kemudian add. Nah, selanjutnya sekarang saya akan melewati yang lantai 2, yaitu network dan max-nya sama. Yang lantai 2 kita menggunakan yang serial 0/1/1 ini. Kita copy, lalu paste. Nah, sudah kita tambahkan. Nah, di sini lantai 3 sudah mengenal lantai 1, 2, dan 4. Sekarang saya akan mengenalkan lantai 1, 2, 3 ke lantai 4. Buka router lantai 4, kita masuk ke statik. Nah, di sini saya akan mengenalkan lantai 1 terlebih dahulu. Masukkan IP awal lantai 1. Kita copy, paste. Kemudian netmax-nya 255.255.255.128. Kemudian next hop-nya yaitu menggunakan serial yang 0/1/1 milik lantai 1. Yang ini kita copy, lalu paste. Kemudian tambahkan. Setelah itu saya akan mengenalkan lantai 3. Kita copy IP awal lantai 3, kita paste, kemudian netmax-nya yaitu 192. Nah, next hop-nya ini melewati yang serial 0/1/1 milik lantai 3.
yang 0/1/1. Kita copy, lalu pastekan di paste ke next hops router lantai 4 untuk mengenalkan lantai 3. Sekarang kita add. Nah, setelah mengenalkan lantai 1 dan lantai 3 ke lantai 4, sekarang saya akan mengenalkan lantai 2, yaitu melewati lantai 1 dan lantai 3. Saya akan melewatkan lantai 3 terlebih dahulu karena next hop-nya sama. Sekarang network-nya diganti dengan network atau IP awal lantai 2. Kita copy, lalu paste, kemudian netmax-nya 224 ini. Nah, next hop-nya tetap sama karena saya melewati lantai 3 terlebih dahulu, kemudian add. Nah, setelah melewati lantai 3, sekarang yang melewati lantai 1. Network dan max-nya sama, tetapi next hop-nya kita ganti yang melewati lantai 1 yang serial 0/1/1 milik lantai 1. Yang ini. Kita copy, lalu paste. Kemudian kita tambahkan. Nah, di sini semua lantai sudah terhubung. Saya sudah melakukan static routing. Kemudian saya akan melakukan DHCP dan DNS. Yang pertama, kita buka server pada lantai 1. Kita masuk ke desktop, lalu IP configuration, kemudian kita masukkan di sini IP address-nya pada lantai 1. Ini kita copy. Nah, ini yaitu IP selanjutnya dari range pertama. Nah, di sini subnet max-nya yaitu 255.255.128. Kemudian default gateway-nya ini tadi, IP address-nya router yaitu range pertama, kemudian DNS server-nya yaitu ini, IP address server ini. Nah, kemudian setelah mengisi IP di sini, kita masuk ke service, kita pilih DHCP, kemudian kita masukkan default gateway-nya tadi. Default gateway-nya ini kita copy, lalu pastekan di sini. Kemudian DNS servernya juga kita copy, lalu pastekan di sini. Nah, di sini start IP-nya 192.168.75 dan di sini 3. Karena titik 1, titik 2 sudah digunakan, maka akan IP awalnya dari PC itu dari titik 3. Kemudian subnet max-nya 128 sudah kemudian save, lalu on-kan. Nah, yang kedua di sini pada lantai 1 akan diberi DNS, yaitu dengan nama tasjarcom.com. Kemudian IP address-nya yaitu ini. IP address-nya DNS lantai 1, kemudian add dan on-kan. Nah, setelah itu kita masuk ke PC pada lantai 1, kita setting ke DHCP. Kita aktifkan DHCP, dan DHCP sukses. Kemudian ke PC berikutnya, kita masuk ke desktop, API configuration, kemudian aktifkan DHCP. Dan sukses. Nah, lakukan semua pada PC di lantai 1.
Kita aktifkan DHCP, sukses. 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 Nah, sudah. Lalu saya akan coba DNS-nya, yaitu tasjarcom.com. Nah, DNS dapat diakses di lantai 1. Kemudian yang kedua yaitu saya akan melakukan DHCP di lantai 2. Kita masuk ke desktop, IP configuration, kemudian kita masukkan IP yang lantai 2. Nah, ini. Kita copy, lalu paste. Ini IP selanjutnya dari range awal, kemudian subnet max-nya yaitu 224. Kemudian default gateway-nya ini tadi IP router, kemudian di DNS server-nya kita menggunakan yang di lantai 1. Yang di lantai 1 yaitu IP DNS pada lantai 1 yaitu ini 192.168.75.2. Nah, di sini kemudian masuk ke service, kita pilih DHCP, kemudian default gateway-nya kita kasih ini, kita copy lalu paste. Kemudian DNS servernya yaitu kita copy yang di sini, ini yaitu pada lantai 1, kemudian kita paste. Lalu setelah itu yang start IP address-nya yang 1 sudah digunakan, 2 sudah digunakan pada IP server, kemudian start IP address-nya kita masukkan 3. Nah, subnet max-nya yaitu milik lantai 2, 224. Nah, sudah pas, kemudian save, lalu on-kan. Nah, setelah itu, kita masuk ke PC di lantai 3, kita masuk ke IP configuration, kemudian aktifkan DHCP. Nah, DHCP sukses. Nah, lakukan semua pada lantai 2. Kita aktifkan DHCP sukses, kemudian lantai 3, PC ketiga, kita aktifkan DHCP, sukses, kita aktifkan DHCP-nya, sukses, kita aktifkan DHCP-nya, dan sukses. Setelah itu, saya akan mencoba mengakses DNS-nya. Di sini, tasjarcom.com. Nah, DNS pada lantai 1 dapat diakses di lantai 2. Nah, selanjutnya saya akan membuat DHCP di lantai 3. Kita buka server lantai 3, masuk ke desktop, IP configuration, lalu saya akan memasukkan IP range kedua dari lantai 3. Yaitu 194. Kemudian subnet max-nya 192. Default gateway-nya ini. Nah, dan DNS servernya ini IP milik DNS milik lantai 1. IP milik lantai 1.
Nah, ini. Lalu kemudian masuk ke service, masuk ke DHCP, kemudian default gateway-nya kita copy dari sini, lalu paste. Default gateway-nya, copy, paste, kemudian DNS servernya kita copy, ini milik lantai 1. Nah, di sini start IP address-nya yaitu 195. Nah, subnet mask-nya sudah sama, kemudian kita save, lalu on-kan. Setelah itu kita setting DHCP di setiap PC. Kita masuk ke desktop, IP configuration, kita aktifkan DHCP-nya. Nah, sukses. Lakukan ke semua PC yang terdapat di lantai 3. Sukses. 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 Nah, setelah itu saya akan mencoba akses DNS dari lantai 1 tadi. Nah, DNS dari lantai 1 dapat diakses di lantai 3. Kemudian, saya akan membuat DHCP di lantai 4. Nah, di sini masuk ke desktop, IP configuration, kita masukkan range IP kedua di lantai 4. Ini. Kita paste. Ini 30. Kemudian netmask-nya ini 192. Lalu default gateway-nya ini. Range awal, range pertama dari lantai 4. Nah, DNS servernya ini milik lantai 1. DNS server milik lantai 1 itu 192.168.75.2. Nah, kemudian setelah itu masuk ke service. Nah, di service milih DHCP, lalu kemudian kita masukkan default gateway-nya. Default gateway-nya ini kita copy, lalu pastekan di sini. Kemudian DNS servernya juga kita copy, lalu pastekan di sini. Nah, start IP address-nya ini yaitu 131. Subnet mask-nya yaitu 192. Pas kemudian kita save. Lalu kita on-kan. Nah, setelah itu setting semua PC yang terdapat di lantai 4 ke DHCP, yaitu dengan masuk ke desktop, masuk ke IP configuration, setting di DHCP. Nah, DHCP sukses. Kemudian lakukan hal yang sama pada semua desktop di lantai 4. Semua PC di lantai 4. Nah, sukses. 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 Nah, setelah itu saya akan mencoba mengakses DNS di lantai 4 dari lantai 1 tadi, DNS lantai 1. Coba kita akses, dan
DNS lantai 1 dapat diakses di lantai 4. Nah, di sini semua sudah dapat mengakses DNS dari lantai 1. Dan sekarang saya akan coba ping ke setiap PC antar lantai. Sukses. Sekarang lantai 1 ke lantai 4. Kita coba lagi. Sukses. Kemudian lantai 1 dan 3. Kita coba lagi. Sukses. Dan sekarang coba lantai 2 ke lantai 1. Sukses. Lantai 2 ke lantai 3. Coba lagi. Lantai 2 ke 3. Sukses. Lantai 2 ke 4. Sukses. Kemudian coba lantai 3 ke 1. 3 ke 1. Kita coba lagi. Sukses. Kemudian lantai 3 ke 4. Kita coba lagi. Sukses. Dan di sini semua PC sudah dapat terhubung setiap lantainya, dan DNS lantai 1 juga sudah dapat diakses di semua lantai. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih.